topik satu itu bahasnya ada Enron, company, bisnis, energi, dan seterusnya nih. Terus kalau topik dua ini bahasa ini kayak kurang cocok ya kalau misalkan buat identifikasi sebagai fraud, ini bisa kita drop. Terus ini tiga, apakah bisa diidentifikasi? Kayaknya juga enggak. Terus empat di sini, oke. Terus yang kelima ini. Jadi dari totally word yang ada. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk di sesi terakhir dari fraud detection, yang mana scope dari text analysis. Di sesi kali ini kita akan membahas dari kaitannya topik modeling. Sesuai namanya, topik modeling, artinya kita mendefine sekumpulan teks itu secara topiknya itu akan membahas seperti apa sih? Gitu ya. Kayak misalkan ada kumpulan teks, ternyata bahas ini tentang keuangan, bahas tentang apa lagi, tentang fraud, bahas tentang cryptocurrency, bahas tentang Bitcoin dan sebagainya. Nanti itu akan dikelompokin tuh topik-topik besarannya dengan kata kuncinya ya. Nah, kata-kata kunci tersebut yang akan kita gunakan dalam mengidentifikasi potensi fraud. Yang mana terkadang ketika kita udah dikelompokin kan kita bisa tahu nih, oh ternyata teks ini kumpulannya bahasnya ini, oh ini bahasnya ini dan sebagainya. Di sesi kali ini kita akan membahas di topik modeling. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ada beberapa hal. Di antaranya teman-teman akan membahas terkait apa itu topik modeling, gitu ya. Yang kedua kita akan membahas dari bagaimana menemukan grup kata-kata yang sering muncul dari adanya topik modeling itu sendiri. Dan terakhir adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di sesi kali ini kita ada exercise di Python, so teman-teman bisa stay tune sampai akhir supaya teman-teman memahami secara all package materi dari topik modeling ini sendiri. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, karena ini adalah sesi terakhir dari Roadmap Learning Fraud Detection, aku sedikit recall keseluruhan package apa yang sudah teman-teman pelajari. Jadi, kita sudah mempelajari banyak hal. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan, bisa nonton di video sebelumnya di kaitannya fraud detection. Itu aku udah bahas semua package terkait fraud detection. Mulai dari bagaimana mengumpulkan data, menyiapkan data itu sendiri, ya, melakukan resampling proses, itu udah aku bahas di satu episode. Ya. Habis itu, kita juga membahas dari bagaimana membentuk model training dan evaluation. Aku menggunakan model supervised learning, ya, sebagai contoh untuk melihat bagaimana sih training model dan digunakan untuk fraud detection. Selanjutnya di beberapa minggu kemudian aku bahas terpisah baik itu dari supervised learning, unsupervised learning, dan text data. Di text data itu juga dibagi-bagi lagi. Ada yang sentiment analysis, preparation data text, terus sampai sekarang di topik modeling. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggalan semua pembelajarannya bisa nonton di video sebelumnya ya, karena memang itu udah aku bagi-bagi supaya roadmap pembelajaran lebih ke menyeluruh gitu ya, poin-poin yang mau dibahas. Di sesi kali ini kita akan membahas terkait topik modeling gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kita pelajari di topik modeling ini? Nah, kita akan bahas lebih detail ya dari pembahasan topik modeling ini. Topik modeling secara pengertian itu adalah menemukan topik tersembunyi ya dari kumpulan dokumen atau teks. Sebelumnya kan kita udah nyiapin teksnya dalam bentuk clean text ya, yang aku bahas di sesi tersendiri itu. Terus di minggu setelahnya kita bahas terkait sentiment analysis. Di sekarang kita akan masuk ke topik modeling. Nah, topik modeling ini cocok untuk menganalisis kumpulan ulasan, artikel, berita, dan laporan dalam satu topik yang similar itu dikelompokin. Terus teman-teman nggak perlu tahu topik dari konteks kalimat yang teman-teman gunakan itu apa. Karena biarkan, ya ini kata kuncinya adalah biarkan mesin menemukan topiknya secara otomatis. Jadi kita mengharapkan nih model kita yang menemukannya, ya. Terus habis itu salah satu metode yang digunakan untuk mendefine hal tersebut, ya, mesin apa yang mendefine hal tersebut, itu bisa menggunakan LDA atau Latent Discrete Allocation. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di gambar berikut ini ya, kita ada punya teks nih, baik itu ntar ulasan, ya,
ataupun apa berita, apalagi laporan dan sebagainya, itu akan dikelompokkan ke topik-topik yang similarity yang sama. Contohnya kalau misalkan yang satu nih di belakang aku kan, di sini, itu ada kaitannya sama money, finansial, rupiah, dolar, euro itu dalam satu kelompok. Terus ada yang corruption, fraud, sama cases itu dalam satu kelompok. Kenapa itu dikelompokkan yang sama? Karena memang kan yang satu kaitannya sama uang, yang satu kaitannya sama korupsi dan sebagainya. Gitu. In detail terkait LDA itu apa? Sebenarnya LDA itu adalah algoritma unsupervised. Dia sama kayak teman-teman melajari unsupervised learning. Kalau di unsupervised learning artinya apa? Kita meminta model untuk mengelompoki datanya itu sesuai apa yang mereka anggap mirip kan. Ya, jarak antar value-nya itu mirip. Nah, kita minta tuh sama unsupervised learning untuk menemukan kalau dikaitkan sama LDA itu grup-grup yang sering muncul itu dijadiin satu kesatuan. Nanti kita bisa visualisasi kayak gini nih. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat nih, satu tuh bahasnya apa aja sih? Nih, kita lihat di sini. Frekuensinya lihat dari sini. Ya, jadi intinya ini akan membagi dokumen ke beberapa topik. Dan topik itu terdiri dari kata-kata kunci di sini. Ya, contohnya kayak tadi ada money, finansial, rupiah, dolar, euro. Tadi kan ketutupan ya sama aku ya. Ini yang kita bahas apa? Terus corruption, fraud, sama cases itu dikelompokin, jadi dua terpisah. Nah, caranya gimana? Pakai model yang udah tersedia di Python. Ada Gensim. Gensim itu library Python untuk NLP dan topic modeling. Itu teman-teman bisa gunakan. Dan totally free. Teman-teman cukup install aja pip install Gensim, nanti ntar udah terinstall semua. Dan yang menarik adalah ya PyLDA-Viz itu untuk memvisualisasikan hasil LDA. Nah, ini kita akan bahas juga nih. Gimana? Oke, sekarang kita coba cek dari sisi detailnya ya. Sisi detailnya, pertama teman-teman harus install dulu dan import library yang digunakan. Yang pertama adalah Gensim, dan kita akan menggunakan Corpora. Corpora buat apa? Kita untuk membentuk corpus. Corpus itu apa? Corpus itu adalah untuk membuat dokumen yang mempresentasikan angka berdasarkan frekuensi kata itu sendiri. Gitu. Terus kita akan buat juga dictionary. Dictionary adalah menyimpan semua kata unik di dataset. Contohnya gimana? Contohnya yang di bawah nih. Misalkan kita ada kata bank, pinjam, dan uang. Ya, masing-masing secara frekuensi satu-satu ya. 1, 1, 1. Namun secara urutan, bank kita tulis 0, pinjam ditulis 1, uang ditulis 2. Gitu. Jadi, dia akan mengubah huruf-huruf tersebut ya menjadi satu kesatuan angka. Jadi, bank itu diidentifikasikan 0, pinjam itu diidentifikasikan 1, uang itu diidentifikasikan 2. Cuma secara frekuensi sama-sama 1 semua. Nah, cara gimana? Pertama kita panggil yang corpora ini, terus panggil .dictionary, ini buat dapetin yang unik ya. Terus text clean, nanti dapat yang uniknya apa. Baru kemudian kita masuk ke corpus. Corpus menggunakan dictionary, doc to bow-nya text, terus text in, text clean ya, di iterasi. Nanti kalau misalkan teman-teman cetak, print corpus sama print dictionary, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Once sudah ini, masuk ke tahapan 3, kita masuk ke LDA model, membuat topic modeling. Ya, jadi kita membuat topik-topik yang similarity-nya sama, dikelompokin jadi satu. Pakai Gensim, models, LDA model, korpusnya pakai yang di sini, yang udah kita buat sebelumnya. Yang korpus ini kan mempresentasikan angka dan frekuensi kata kan. Nah, kita pakai itu, terus kita num topik itu ada topiknya mau kita bikin berapa kelompok, misalkan 5. Terus ID word-nya dictionary yang unik-unik ya, unik-uniknya pakai dictionary. Terus spacesnya 5 kali, jadi dia akan mengiterasi 5 kali untuk hasil yang lebih akurat. Teman-teman bisa ganti ya, ini cuman teman-teman di sini aku lakuin aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau adjust sesuai kebutuhan, silahkan. Misalkan mau bikin topiknya cuma 2 aja atau 3 aja, karena 5 terlalu banyak. Ya, monggo silahkan. Ataupun kalau misalkan proses iterasinya kayaknya 5 kurang cukup bagus, nah mana mau bikin 10, karena pastikan ada risiko waktu ya. Semakin banyak, semakin risiko waktunya akan lebih panjang. Jadi kalau misalkan mau identifikasi pakai iterasinya lebih banyak, ya pastikan juga teman-teman siap untuk nunggu, gitu ya. Nah, setelah udah, baru kita identifikasi 5 word utama yang muncul di sini. Ya, sini ada Enron, Duke, Enron ya di sini.
dari topik-topik resultnya yang utama. Selanjutnya dari visualisasi LDA, kita bisa pakai PyLDAVis.gensim buat nampilin, terus kita tinggal gensim prepare. Teman-teman nggak usah jago visualisasi, cuma drag and drop aja LDA model yang sebelumnya, corpus yang udah kita buat sebelumnya, dictionary, sama short topiknya false. Terus kita tampilkan show-nya, nanti dia akan kebuat gini, bubble chart dengan bar chartnya seperti ini. Ya, bar chartnya berisikan frekuensinya. Bubble chartnya ini adalah bentuk dari similarity konteks dari topik-topiknya itu sendiri. Nanti ini visualisasinya interaktif, teman-teman bisa lihat lebih detail, terus hubungan topiknya juga bisa kelihatan di sini. Itu. Nanti kita lihat di Python-nya ya, biar kebayang nih maksudnya apa yang aku jelasin. Terus yang keempat adalah cek topik dan dominan per teksnya seperti apa. Ya, buat apa? Buat tahu nih yang dominan dari teks itu apa sih sebenarnya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Di sini ada topik 3, ini dominan skornya sekian, sekian, dan seterusnya. Masih di 90-an%. Gitu ya. Nanti kita biar bisa tahu konteksnya apa, nah kita sampaikan original teksnya apa sih sebenarnya. Kenapa dia bisa 9909 gitu ya. Bahasannya already, no, Mary, heard, dan seterusnya yang dibahas secara berulang. Gitu ya. Misalkan let's say 3 ini kan banyak nih. Nah, 3 ini sebagai identifikasi bahwa itu adalah misalkan fraud maybe gitu ya. Nah, kita bisa pakai flagging tag di sini. Nah, kalau misalkan topik detailnya sama dengan 3, dia tulisnya 1, tapi kalau non 3 dia tulisnya 0. Nah, kalau misalnya teman perhatikan secara flag ya sebetulnya ada 22 item, ini ada 78 item. Nah, ini yang akan digunakan untuk selanjutnya sebagai bahan buat teman-teman mendeteksi apakah itu teksnya adalah fraud atau enggak gitu. Jadi gunanya dari topik modeling itu bukan sebagai identifier bahwa itu fraud or no fraud, but ini akan ngebantu teman-teman ngevalidate dari konteks topiknya itu apakah ada cenderung ke kata-kata yang possibility fraud atau enggak. Karena kalau misalkan ada possibility fraud, itu bisa menjadi bahasan teman-teman dalam pembuatan model nantinya. Yang kaitannya kalau teman-teman menggunakan supervised learning, nah itu bisa membantu lah pada akhirnya untuk mendefine dari kalau datanya itu dalam tipe data teks begitu. Jadi nanti dia akan mengidentifikasi yang 3 ini menjadi 1 di sini, terus yang lainnya jadi 0 ya kan, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ya, sekarang kita coba exercise di Python-nya seperti apa supaya kebayang nih apa yang aku jelaskan, dan teman-teman bisa coba trial di tempatnya teman-teman masing-masing, dan kita bisa belajar bareng-bareng terkait LDAVis ini, karena menurutku ini salah satu tools yang penting. Nggak cuma buat fraud detection aja ya. Barangkali teman-teman ada PR bahasa Indonesia, let's say, terus diminta sama guru untuk melakukan topik modeling, dikelompokkan kata-katanya yang similarity-nya sama, dikelompokkan jadi 1. Nah, teman-teman bisa utilize LDA juga nih buat digunakan gitu. Oke, sekarang kita coba cek di Python. Yuk kita cek. Oke, ini halaman PyCharm-nya kita. Di sesi sebelumnya kita udah mempelajari banyak kayak dari LLTK, bikin clean text, terus sentiment analisis, dan kita akan masuk ke LDA itu sendiri. Nah, konteks teks yang kita gunakan ini ada di analyze ini ya. Ada 5 kolom, ada clean text, ada sentiment score-nya, sama sentiment label. Oke. Nah, kita akan masuk ke Gensim. Nah, Gensim kita akan nyiapin dictionary dulu. Jadi kumpulan teks-teks yang uniknya apa aja, sama kita bikin korpus. Jadi antara data-datanya bikin ada ubah ke dalam bentuk numerikal. Oke, kita jalankan. Nah, biar kalian bayang konteksnya seperti apa, aku print satu-satu mulai dari korpus dulu. Korpus itu nanti dia adalah kumpulan dari data-data yang, nah ini teman-teman perhatikan, dia akan membuat kayak tadi, kayak bank 1, terus pinjam 1, uang 1. Nah, ini dia bikin nih. Nah, 2 ini munculnya 3 kali. Terus apa lagi? Nanti bisa lihat di sini. Ini munculnya 11 kali dan seterusnya. Dan ini urutan ya. Dia namain urutan per teksnya itu ngurut. Terus kalau dictionary itu nih, ya kita coba cek. Ini lebih ke kata-kata yang umum muncul aja sih sebenarnya. Kita coba di print aja. Unique tokennya lah ya. Nah, ini kayak aktual, alternate, approval, arise, abase, dan seterusnya. Ini nggak ke-show semuanya. Nah, kemudian pakai LDA model. LDA model sesuai definisinya adalah menentukan topik modelingnya. Kita pakai gensim.models ya, LDA model,
LDA model, terus masukin corpus yang udah kita buat di atas ini ya, pakai dictionary itu. Terus 6 topiknya kita bikin pengelompokannya ada 5, ID to word-nya dictionary ya. Terus iterasinya 5. Nah, nanti kita lihat LDA model print topiknya yang ada 5 itu ada apa aja sih. Topik-topiknya ini ada ini. Ada kita jangan lihat kan ya. Ini ada beberapa, tadi ada 5, ada terkait Enron, semuanya Enron dibahas ya di masing-masing topik. Cuma mungkin deliverable dari masing-masing kontennya beda-beda. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan iterasinya 5 aja udah cukup memakan waktu nih, nge-iterasi modelnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau iterasinya lebih banyak, dia akan lebih lama lagi, tapi akan lebih akurat. Nah, kalau misalnya teman perhatikan di topik pertama yang 0 itu bahasan Enron, company, employee, business, sama million. Terus yang ini font, size, align, strike, dan seterusnya. Terus ini 2 itu mulai dan seterusnya. 3 Enron by skilling company, gitu ya, dan seterusnya ya. Ini ada konten-kontennya. Terus kalau misalnya kita mau visualisasiin dalam bentuk PyLDA visualization, gitu ya. Kita sambil nunggu nih, karena ini juga pengaruh sama jumlah topiknya kita sama jumlah item dari masing-masing frekuensinya. Walaupun sebenarnya secara modul udah terbentuk ya di sini. Cuman kan ini kan ngevisualisasiin dari apa yang udah kita buat. Seperti itu. Jadi nanti dia akan ngebentuk ada 5 yang berisi dari masing-masing ini. Nah, kalau misalnya teman perhatikan di sini ada konten-konteksnya ya. Ini aku milih select topiknya 0. Jadi kan dia yang ke 0. Terus kalau aku next topiknya 0 itu semuanya ya. Terus masuk ke topik 1. Topik 1 itu bahasnya ada Enron, company, bisnis, energi, dan seterusnya nih. Terus kalau topik 2 ini bahasa ini kayak kurang cocok ya kalau misalkan buat identifikasi sebagai fraud, ini bisa kita drop. Terus ini 3 apakah bisa diidentifikasi? Kayaknya juga enggak. Terus 4 di sini. Oke, terus yang kelima ini. Jadi dari total word yang ada, yang 0 nih, kalau 0, clear topiknya kalau 0. Nah, sebenarnya lebih banyak di mana sih? Kalau misalnya teman perhatikan, Enron majority-nya frekuensinya tinggi sama font. Teman kalau misalkan dikelompokin, ternyata font ini ukurannya lebih ke sizing, apa dan sebagainya, gitu ya. Oke. Setelah itu kita mau lihat get topic detailsnya dari masing-masing item. Terus dari yang dominannya apa sih dari teks tersebut. Nah, kita tinggal jalankan ini. Jadi ini iterasi ya. Teman-teman tinggal copy aja, bikin definisi functionnya get topic details, LDA model, corpus, terus row, row, enumerate, LDA model, corpus, terus di short, topic model, proportional topic gitu ya. Terus LDA model show topic, di sini row append, topic and proportional topic. Topik detailnya ini, terus dominan topik sama skornya berapa. Nah, kalau udah kita lihat outputnya kayak gimana. Kayak gini ya, get topic detail, LDA model, terus corpus. Terus ini baru kayak gini, terus kita ubah ke dalam bentuk teksnya apa sih sebenarnya maksudnya. Ternyata kalau misalkan teman perhatikan, yang 4 di sini adalah please keep sign forward dan seterusnya. Terus ini no, hello, elf, black, dan seterusnya. Terus dear customer dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat di atas, yang possibility akan menjadi fraud tuh yang topik 1 ya. Jadi kita bisa ganti nih di sini. Kontennya, topiknya topik 1.0. Itu ya. Jadi konten ini original teks awalnya apa. Terus beri concat dari get topic details, LDA model, corpus, konten. Ya, dia ada dominan topik sama skor. Terus nanti itu digabungin jadi 1, dominan topiknya ambil yang kalau misalkan dia 1, kita kasih flaggingnya 1, selainnya itu adalah 0. Oke ya, nih sembari nunggu. Nah, once ini udah jadi bentuk, nah ini kita lihat potensi fraudnya ada berapa, kayak gini ya. Nah, ini kebalikan nih ya, yang tadi sebelumnya yang fraud itu 80, terus ini 20, sekarang ini kebalik, yang ternyata yang potensi fraud itu 20 item, ini adalah 20 item seperti itu. Ini dari data yang udah kita filter ya.
filter itu jadi 100 ya kalau nggak salah. Nah, nih sampelnya 100. Bayangkan kalau misalkan nanti teman-teman punya datanya ada 1000 atau 1 juta. 100 saja cukup agak loading, tapi ketika teman-teman punya datanya ada ribuan atau jutaan itu akan lama. Jadi jangan bersedih atau berkecil hati kok lama banget. Nah, itu proses waktunya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau testing, gunakan yang kecil-kecil dulu sampling buat dapetin pattern-pattern dari datanya. Barangkali pattern-pattern ini bisa mewakili dari populasi yang teman-teman miliki. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga kebayang ketika melakukan pengembangan menggunakan LDA gitu ya. Ini adalah masuk sesi terakhir dari fraud detection. Kalau misalnya ada yang bertanyakan boleh drop di chat. Sekian dari aku dan sampai jumpa. Ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir terkait fraud detection. Teman-teman udah belajar banyak hal dari fraud detection, mulai dari bagaimana menyiapkan data, supervised learning, unsupervised learning, sampai di text data itu sendiri. Sekian dari aku untuk pembelajaran di sesi fraud detection. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalkan ada yang mau tanyakan, boleh drop di bawah di kolom komen. Nanti aku bisa reach out teman-teman. Barangkali ada yang mau tanyakan, Kak, saya udah buat kayak gini, ini gimana ya? Boleh drop aja di komen ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!